Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melati Dewi Anjani dari kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan Kerajaan Demak, dimulai dari letak geografisnya, raja-raja dan silsilah, masa kejayaan, masa keruntuhan, sistem ekonomi, sistem politik, peninggalan Kerajaan Demak, dan peran Wali Songo. Yang pertama, letak geografis. Letak geografis Kerajaan Demak adalah di daerah Demak, Jawa Tengah. Awalnya, Kerajaan Demak merupakan wilayah kadipaten yang tunduk pada kekuasaan Majapahit. Kerajaan Demak atau Kesultanan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Jawa. Kerajaan ini berdiri pada awal abad ke-16 dan didirikan oleh Raden Patah. Yang kedua, raja-raja. Raden Patah berkuasa pada tahun 1500 sampai 1518 Masehi. Raden Patah merupakan pendiri Kerajaan Demak. Dia adalah putra seorang Raja Majapahit dari istri seorang perempuan asal Cina. Di bawah kepemimpinan Raden Patah, Kerajaan Demak menjadi pusat pengembangan agama Islam di Jawa dengan sentral Wali Songo, yaitu periode berkembangnya Islam di Jawa. Adipati Unus berkuasa dari tahun 1518 sampai 1521 Masehi. Setelah Raden Patah meninggal pada tahun 1518, dilanjutkan oleh putranya yaitu Adipati Unus. Sebelum menjadi sultan, Adipati Unus dijuluki sebagai seseorang yang sangat berani dan diberi julukan Pangeran Sableng Lor. Sultan Trenggana berkuasa pada tahun 1521 sampai 1546. Sultan Trenggana membawa Kerajaan Demak mencapai periode kejayaannya. Sultan Trenggana juga memperluas wilayah Kerajaan Demak dari mulai Jawa bagian timur dan barat. Pada tahun 1527, pasukan gabungan dari Kerajaan Demak dan Cirebon yang dipimpin oleh Fatilah atas perintah Sultan Trenggana berhasil mengusir Spanyol dari Sunda Kelapa. Namun, pada tahun 1546 terjadi insiden yang membuat Sultan Trenggana terbunuh. Arya Penangsang berkuasa dari tahun 1549 sampai 1554. Arya Penangsang merupakan putra dari Surawiyoto. Ia menduduki kerajaan setelah membunuh Sunan Prawata. Arya Penangsang menduduki kerajaan hingga 1554. Arya Penangsang tewas dibunuh oleh Hadiwijaya. Hadiwijaya menduduki tahta dan memindahkan kekuasaannya ke Pajang, menandakan berakhirnya kekuasaan Kerajaan Demak. Sunan Prawata berkuasa dari tahun 1546 sampai 1549. Sunan Prawata merupakan putra dari Sunan Trenggono. Masa keruntuhan. Keruntuhan Kerajaan Demak disebabkan oleh pemberontakan Adipati Hadiwijaya, penguasa Pajang pada tahun 1556. Hadiwijaya sangat setia pada Demak. Pemberontakan Hadiwijaya disebabkan oleh Arya Penangsang yang membunuh Sunan Prawata dan Pangeran Kalinyamat. Pemberontakan Adipati Hadiwijaya menyebabkan runtuhnya Kerajaan Demak dan menjadi Fazal atau kekuasaan Pajang. Masa kejayaan. Masa kejayaan Kerajaan Demak berlangsung saat dipimpin oleh Sultan Trenggana, yaitu pada tahun 1521 sampai 1546. Saat Sultan Trenggana naik tahta setelah Adipati Unus. Sultan Trenggana wafat pada tahun 1546. Insiden saat menyerang Panarukan, Situbondo yang saat itu dikuasai oleh Kerajaan Blambangan atau Banyuwangi, membuat Sultan Trenggana terbunuh. Wafatnya Sunan Trenggana membuat kepemimpinan Kerajaan Demak diperebutkan. Pangeran Surawiyoto berusaha menduduki kekuasaan mengalahkan putra dari Sunan Trenggana, yaitu Sunan Prawata. Ia membunuh Sunan Prawata lalu menduduki kerajaan. Kejadian tersebut menyebabkan surutnya dukungan terhadap Sunan Prawata. Ia memindahkan pusat kekuasaan Demak ke wilayahnya di Prawata, Pati, Jawa Tengah.
Ia hanya berkuasa 1 tahun karena dibunuh oleh Arya Penangsang, putra dari Surawiyoto, pada tahun 1547. Arya Penangsang menduduki tahta kerajaan Demak setelah membunuh Sunan Prawata. Ia juga menyingkirkan Pangeran Kalinyamat, penguasa Jepara, karena dianggap berbahaya bagi kepemimpinannya. Kehidupan ekonomi. Sumber utama ekonomi di Kerajaan Demak adalah perdagangan laut. Alasan kenapa Demak sangat aktif berdagang di laut karena tidak adanya kerajaan sahabat di Jawa. Pada masa kejayaannya, Kerajaan Demak menguasai pelabuhan utama seperti Surabaya, Madura, Tuban, Semarang, Jepara, Cirebon, dan Sunda Kelapa. Selain itu, kadipaten-kadipaten di pedalaman seperti Madiun, Kediri, Malang, Pati, dan Pajang juga merupakan sumber utama pertanian dan peternakan sebagai komoditas dagang. Beras Jawa merupakan komoditas penting perdagangan internasional di Nusantara. Kehidupan politik. Secara politik, Kerajaan Demak merupakan kekuasaan terbesar di Jawa, mengakhiri dominasi Pajang Majapahit dan eksistensi penguasa Sunda secara konsisten yang dimulai dari abad ke-6 Masehi. Kerajaan Demak menempatkan adipati-adipati perpanjang tangan sultan. Wilayah seperti Surabaya, Tuban, Madiun memiliki adipati-adipati yang cukup berpengaruh. Peninggalan Kerajaan Demak. Peninggalan Kerajaan Demak diantaranya Pintu Bledek, Masjid Agung Demak, dan Makam Sunan Kalijaga. Pintu Bledek adalah pintu yang dilengkapi dengan pahatan yang dibuat pada tahun 1466 oleh Ki Ageng Selo. Ceritanya, pintu itu dibuat Ki Ageng Selo dengan petir yang tersambar memakai kekuatan supranatural yang dimilikinya yang ia tangkap di tengah sawah. Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak merupakan peninggalan sejarah Kerajaan Demak yang sangat terkenal, yaitu Masjid Agung Demak yang terletak di Desa Kauman, Kecamatan Demak, Jawa Tengah. Masjid yang didirikan pada tahun 1479 ini, yang kini sudah berumur 6 abad, ternyata masih berdiri dengan kokoh sebab telah melakukan renovasi beberapa kali. Makam Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga wafat pada tahun 1520, lalu dimakamkan di Desa Kadilangu berdekatan dengan kota Demak. Makam Sunan Kalijaga sekarang sering menjadi situs yang sering didatangi oleh penziarah dan wisatawan dan dijadikan peninggalan sejarah dari Kerajaan Demak. Banyak masyarakat yang berkunjung dan berziarah atau berdoa. Saka Guru atau Sako Guru adalah tempat atau tiang utama yang terdapat pada bangunan Jawa seperti pendopo, rumah adat, dan masjid yang berfungsi untuk menyangga gaya berat atap. 4 tiang ini memiliki makna simbolik yang penting dan terkadang dianggap memiliki kekeramatan. Konstitusi Saka Guru terdapat pada bangunan dengan atap tipe joglo atau tajuk. Atap jenis ini diperuntukkan bagi rumah para bangsawan. Sedangkan atap jenis tajuk diperuntukkan untuk bangunan suci, misalnya masjid. Masjid Agung Demak memiliki Saka Guru yang sudah melegenda dan sudah terkenal di Nusantara. Saka Guru yang dimiliki filosofi 4 pegangan bagi umat Islam, yakni Al-Quran, Hadis, Ijma, dan Qiyas. 4 Saka Guru dengan tinggi masing-masing sekitar 17 meter. Raden Patah bersama para wali songo membangun masjid ini. Angka 17 meter ini memiliki makna, ada kewajiban kita menjalankan sholat sebanyak 17 rakaat dalam 5 waktu. Yang terakhir, peran Wali Songo. Peran Wali Songo di Kerajaan Demak ada 4, yaitu membantu mendirikan Kerajaan Demak, penasehat kerajaan di bidang spiritual, menyebarkan agama Islam, membangun Masjid Agung Demak. Yang pertama, membantu mendirikan Kerajaan Demak. Raden Patah dikasih saran oleh Wali Songo untuk mendirikan Kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa dan turut memisahkan diri dari Kerajaan Majapahit. Raden Patah menerima saran tersebut dan membangun Kerajaan Demak dengan dukungan dan bantuan dari Wali Songo. Yang kedua, penasehat kerajaan di bidang spiritual.
Wali Songo menjadi penasihat kerajaan di bidang spiritual. Mereka bersama sang sultan bekerja sama menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Selain penasihat, Sunan Kudus dikenal sebagai panglima perang dan hakim kerajaan. Yang ketiga, menyebarkan agama Islam. Setiap wali memiliki cara yang berbeda untuk menyebarkan agama Islam. Sunan Kalijaga melalui wayang dan lagu, Sunan Muria melalui kesenian, bercocok tanam, dan berdagang. Sunan Kudus melalui adat dan istiadat. Membangun Masjid Agung Demak. Sunan Kalijaga memimpin pembangunan masjid tersebut. Setiap interior dan dekor masjid merupakan hasil ide para wali dan mengandung makna tersendiri. Misalnya, 4 yang utama di bagian tengah masjid, Sokoguru. Masing-masing dibuat Sunan Bonang, Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Kalijaga. Cukup sekian penjelasan tentang Kerajaan Demak dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.